Saat ini, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui proses pemilu. Calon dengan jumlah suara terbanyak akan terpilih menjadi presiden. Seorang presiden dapat menjabat selama 5 tahun. Setelah itu, negara akan melakukan pemilu baru untuk menentukan presiden yang baru lagi. Satu orang presiden dibatasi hanya boleh menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Dua presiden Indonesia yang terakhir, yaitu SBY dan Jokowi, terpilih melalui mekanisme ini. SBY menang pemilu 2 kali pada tahun 2004 dan 2009. Jokowi menang pemilu 2 kali pada tahun 2014 dan 2019. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada tahun 2024. Kita akan mengadakan pemilu untuk memilih presiden yang baru lagi, dan karena Jokowi sudah menjabat 2 kali, maka ia tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Hanya saja sistem hukum ini hanya berlaku untuk 2 presiden ini saja. Adapun presiden-presiden sebelumnya tidak terpilih atau berakhir jabatannya menggunakan sistem ini. Di video ini kita akan bahas tentang Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Beliau adalah presiden di Indonesia yang keempat. Lalu bagaimana Gus Dur terpilih menjadi presiden, dan kenapa kemudian beliau justru dilengsarkan ketika masa jabatannya belum genap berusia 2 tahun. Aturan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat baru berlaku setelah amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 2004. Adapun sebelum itu, presiden dipilih oleh MPR. Artinya saat pemilu, rakyat hanya memilih partai untuk mengisi kursi di MPR. Orang-orang di MPR nantilah yang akan memilih siapa yang akan menjadi presiden. Gus Dur dipilih menjadi presiden melalui rapat paripurna MPR pada bulan Oktober tahun 1999. MPR saat itu diketuai oleh Amin Rais. Sebelumnya, MPR sudah menolak pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden Indonesia yang ketiga. Habibie pun kemudian mengundurkan diri dari arena pencalonan presiden, dan MPR harus memilih presiden yang baru. Gus Dur saat itu sebenarnya bukanlah calon yang diunggulkan. Banyak pihak yang meyakini kalau Megawati lah yang akan terpilih menjadi presiden. Karena saat itu, PDIP punya jauh lebih banyak suara di MPR dibandingkan dengan PKB. Pada pemilu tahun 1999, PDIP berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sebanyak 33%. Tetapi Gus Dur justru menjadi pemenang dengan perolehan suara 373 suara di MPR, 60 suara lebih banyak daripada Megawati. Gus Dur saat itu mendapat dukungan penuh dari Amin Rais yang juga baru terpilih menjadi ketua MPR. Namun dalam perjalanan Gus Dur menjabat sebagai presiden, masalah-masalah politik mulai menggoyang posisinya. Jika sebelumnya Gus Dur memperoleh banyak dukungan dan suara dari MPR, kali ini hubungannya dengan legislatif justru memburuk. Gus Dur juga mendapatkan permusuhan dari kalangan ABRI. Gus Dur memang membuat langkah tegas yang mencoba melakukan demilitarisasi dalam politik. Kebijakan duit fungsi ABRI yang berjalan puluhan tahun selama masa Orde Baru membuat tentara dan polisi punya porsi dan pengaruh yang cukup dominan dalam politik. Gus Dur mengambil berbagai langkah tegas untuk memisahkan antara TNI dan kepolisian, memisahkan antara militer dan sipil, mengembalikan para tentara untuk hanya fokus dalam urusan pertahanan negara, dan menegaskan dominasi sipil dalam perpolitikan. Gus Dur mengganti banyak perwira dan petinggi dalam tubuh militer, yang hal ini sering bertentangan dengan keinginan parlemen dan militer sendiri. Gus Dur juga mengaktifkan kembali jabatan Wakapolri, dan puncaknya adalah ketika ia mencopot jabatan Surojo Bimatoro dari Kapolri pada bulan Juni tahun 2001 tanpa persetujuan parlemen. Gus Dur juga pernah mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial, seperti penghapusan TAP MPR tentang pelarangan komunisme, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, hingga melepas jabatan Yusuf Kala dan Laksamana Soekardi atas tuduhan korupsi. Belum lagi dengan komentar beliau tentang perizinan berkibarnya bendera Beta Kedora di Papua, hingga isu perlunya referendum bagi masyarakat Aceh. Semua kebijakan dan kicauan Gus Dur ini seringkali dilakukan tanpa konsultasi dengan parlemen, yang membuat hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kian memburuk. DPR sudah pernah menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gus Dur. Tapi di hadapan DPR, Gus Dur justru bersikukuh tidak akan mencabut kebijakan yang telah ia buat, dan ia bahkan menyebut kalau DPR mirip seperti taman kanak-kanak. Puncak perseteruan antara Gus Dur dan parlemen terjadi ketika mulai berhembus isu kalau DPR hendak mengadakan sidang istimewa untuk melengsarkan Gus Dur. Mendengar hal ini, Gus Dur justru mengeluarkan dekret untuk membekukan DPR. Bisa dibayangkan betapa muaknya para petinggi di MPR kala itu terhadap Gus Dur.
Selain isu soal perseteruannya dengan DPR, Gus Dur juga dituduh terlibat dalam 2 kasus korupsi besar, yaitu skandal Bulog Gate dan Brunei Gate. Dan isu ini dimanfaatkan dengan baik oleh MPR dalam upaya untuk melengsarkan Gus Dur. Bulog Gate adalah skandal penyalahgunaan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog oleh wakil kepala Bulog saat itu, yaitu Sapuan. Sementara skandal Brunei Gate adalah penyalahgunaan bantuan dari Sultan Brunei senilai 2 juta dolar yang diperuntukkan kepada masyarakat Aceh. Dalam 2 kasus ini tidak ada keterlibatan Gus Dur yang bisa dibuktikan dalam pengadilan. Kasus Bulog Gate memang menjerat beberapa orang dalam istana, tapi tidak ada indikasi kalau Gus Dur juga ikut terlibat. Sementara dalam kasus Brunei Gate, Jaksa Agung juga tidak menemukan adanya indikasi korupsi yang melibatkan Gus Dur. Memanasnya hubungan politik Gus Dur dan parlemen juga menyebar sampai kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Mereka seolah terbelah menjadi 2 kubu, antara yang pro Gus Dur dan yang anti terhadap Gus Dur. Kubu yang anti Gus Dur menilai kalau dirinya telah gagal sebagai presiden untuk melaksanakan visi-visi reformasi. Sementara kubu yang pro Gus Dur menganggap kalau ada pihak-pihak yang coba merekayasa pelengseran Gus Dur dan mendapat dukungan dari sisa-sisa kekuasaan Orde Baru. Kedua kelompok ini juga sering turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Hanya saja berbeda dengan aksi di tahun 98, hal ini tidak menarik banyak simpati masyarakat. Banyak yang menilai kalau kedua aksi ini hanyalah perpanjangan tangan dari konflik para pribadi elit-elit politik dalam kekuasaan. Pada akhirnya, perseteruan politik ini tidak berpihak kepada Gus Dur. Dekret yang ia keluarkan justru menjadi blunder dan memperburuk posisinya sebagai presiden. Dekret yang ia keluarkan tidak mendapat dukungan dari TNI dan kepolisian, serta juga tidak menarik simpati masyarakat yang cukup. Keluarnya dekret ini justru menjadi peluru tambahan bagi parlemen untuk menyerang Gus Dur dan menganggap dirinya telah melanggar konstitusi negara. Pada bulan Juli tahun 2001, MPR mengadakan sidang istimewa untuk memunculkan Gus Dur dari presiden dan menetapkan wakilnya Megawati Soekarno Putri untuk menjadi presiden yang baru. Situasi pasca pencopotan Gus Dur memang sangat mencekam, di mana ratusan ribu simpatisan Gus Dur membanjiri wilayah istana.